malah lebih sulit dikalahkan. Karena mereka di samping pintar punya motivasi. Waduh, orang kalau udah pintar punya motivasi itu berat banget. Untuk mencapai suatu kesuksesan, ya kita memang perlu mendengarkan banyak nasihat. Nasihat itu bisa dari siapa saja, atau dari mana saja, atau dari apa saja. Boleh dari baca buku biografi orang-orang hebat, kita ambil buah pikirannya ya. Atau dari mendengarkan seminar, ada tokoh yang bicara, mungkin dia menyampaikan sesuatu. Atau dari orang tua yang memberikan nasihat-nasihat. Ya, jadi itu memang cara untuk meraih sukses. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Apalagi yang sedang bertumbuh, sedang mencari kesuksesannya. Saya pun dulu waktu kecil, di mana hidup saya sangat susah, banyak dihina gitu, dan saya merasakan bahwa saya harus menjadi yang terbaik. Saya harus menjadi juara. Saya harus menjadi juara umum. Saya harus menjadi juara kelas. Saya harus menjadi ranking 1 supaya saya tidak dihina. Gampang? Enggak lah. Yaitu sulit banget. Di SMA saya struggle gitu untuk menjadi yang terbaik. SMP juga begitu. Apalagi waktu saya kuliah di STAN, di mana kompetisinya demikian luar biasa beratnya ya. STAN itu banyak sekali tamatan-tamatan terbaik, juara umum terbaik ya dari berbagai daerah, bahkan dari kota-kota kecil itu. Malah lebih sulit dikalahkan. Karena mereka di samping pintar punya motivasi. Waduh, orang kalau udah pintar punya motivasi itu berat banget. Dan saya 3 tahun di Diploma 3, 2 tahun di Diploma 4, ya berkompetisi gitu dengan anak-anak terbaik, siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia yang penuh dengan motivasi. Itulah dulu kami di STAN. Tapi alhamdulillah saya bisa menjadi yang terbaik. Ya baik waktu saya lulus dari Diploma 3 maupun pada saat saya Diploma 4. Dan ternyata setelah saya lihat, saya kemarin lihat buku saya gitu. Saya dulu selalu nulis loh. Selalu nulis di halaman pertama dari buku saya. Terutama buku diary, buku catatan gitu. Saya tulis, saya ketawa tuh geleng-geleng saya. Jangan-jangan kalimat itu gitu yang memotivasi saya. Apa saya tulis? I want to be the best, I have to be the best. Itu tuh. Itulah dulu yang terasa ya. Tiap kali saya capek, ya saya dulu kan dalam podcast sebelumnya kan teman-teman tahu ya, saya satu grup belajar dengan Sudirman, dengan Komang teman saya dari Bali, dalam persaingan luar biasa gitu. Ya, kalimat itu yang sangat membuat saya tidak capek. I want to be the best, I have to be the best. Itu saya ucapkan terus, saya ucapkan terus. Kan ingat ya, ucapan itu menjadi keyakinan, dan kalau kita yakin itu menjadi pikiran tuh, dan apa yang kita pikirkan akan terjadi. Ya, I think, ya, then I am. Saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir kalau saya bisa. Saya berpikir kalau saya bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah saya yang terbaik. Waktu saya menjalani kehidupan setelah saya kuliah pun, saya memerlukan motivasi-motivasi juga lah. Dalam saya bekerja di pegawai negeri dulu, kemudian saya keluar dari pegawai negeri, saya menjadi orang swasta, saya menjadi eksekutif, saya menjadi pebisnis, ya saya menjadi investor. Hidup saya juga penuh dengan kalimat-kalimat motivasi yang saya dapatkan dari mana-mana. Ya, saya dapatkan dari Tanto, ya, if you are a king, don't claim that you are a king. Ya, kalau kau pintar, kau raja, jangan klaim bahwa kau raja. Karena orang nggak suka. Ya, Mas Tanto mengajarkan saya untuk humble. Ya, boleh hebat, tetapi tetap harus low profile. Mas Tanto mengajarkan juga tentang ilmu self yourself. Ya, sell yourself, jualah dirimu. Ya, dalam arti positif. Bahwa kita itu harus punya personal selling yang kuat, yang akhirnya juga menjadi personal branding. Ya, dari seorang Panji Pragiwaksono pun saya belajar bahwa untuk sukses itu harus lebih beda, bukan lebih baik. Dan saya pun dalam hidup meyakini, menjalankan kalimat-kalimat yang memotivasi saya. Misalnya ini nih. Leader has to be seen. Leader has to be seen.
Ya, leader harus terlihat. Ini saya dapat dari antara lain dari Pak Yonan. Ya, Pak Yonan yang menyampaikan ini ke saya. Ya, dan ini yang saya pakai betul pada saat saya melakukan transformasi TVRI. Dan di ruangan-ruangan saya banyak sekali ya, baik dulu di ruangan kerja maupun di ini ruangan podcast saya. Ini saya beli di Hong Kong nih. You are lucky enough to be different, never change. Ini Taylor Swift. Ya, kamu cukup beruntung ya lahir sebagai orang yang berbeda. Ini saya suka banget nih. Dari Steve Jobs, saya beli juga di Hong Kong. There is no reason not to follow your heart. Nggak ada alasan untuk tidak mengikuti kata hati. Ya, saya pakai juga ini. Ya, jadi kalau kita datang kepada kita dua pilihan yang membuat kita bingung untuk memutuskan, follow your heart. Ya, kemudian akhirnya saya juga banyak kata-kata bijak, kata-kata nasihat. Ya, buku saya kadang-kadang diminta untuk, Pak, tolong bikin ya apa kata-kata hebatnya ya atau kata inspirasi. Banyak saya pernah mengatakan selalu ada peluang, ya, jangan pernah menyerah. Itu kalimat-kalimat motivasi. Sekarang ada gaspol. Ya, kalau masih muda, push your limit. Tancap gas, habis-habisan gaspol. Dan ini sekarang teman-teman di Yahen dan Yahya yang mengumpulkan beberapa kata-kata bijak saya yang menginspirasi saya, yang menjadi faktor kunci kesuksesan saya, dan ini juga ada di beberapa buku saya. Tapi mereka bikinnya bagus banget. Ini yang banyak disukain orang juga, malah Bro Sandi Uno selalu menyampaikan ini tuh. Dia bilang saya bilang konten is king, konten itu raja, tetapi packaging itu queen, ratu. Di rumah itu kadang-kadang atau sebagian besar ratu lebih berkuasa dari raja. Ya kan gitu. Kan pernah nonton TikTok saya tentang betapa istri sebenarnya lebih berkuasa dari suami di rumah. Tapi character is soul. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sehebat apapun kita, kontennya bagus, packagingnya bagus, tapi kita harus punya karakter. Ini juga nih, ini sangat terkenal konten saya, YouTube-nya yang nonton banyak, dibuat TikTok, dikirim kemana-mana, burung yang sama, hinggap di dahan yang sama, untuk menunjukkan bahwa kalau mau sukses, bergabunglah dengan orang sukses. Ini juga saya pakai di TVRI, jadilah pemimpin yang dipercaya, bukan dihormati apalagi ditakuti. Udah nggak zaman. Kalau jadi pemimpin cuma dihormatin atau ditakuti. Kalau kita nggak ada, orang nggak takut dong. Tapi kalau dia percaya, mau ada mau tidak secara fisik, apa yang kita sampaikan, arahan kita akan diikuti. Ini juga pembelajaran terbaik adalah belajar kepada orang yang sudah terbukti berhasil melakukannya. Banyak orang jadi motivator, banyak orang memberikan nasihat, tapi kadang-kadang tidak walk the talk, bukan tidak menjalankan, tidak membuktikan apa yang dia sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau belajar, belajarlah dari orang yang terbukti berhasil melakukannya. Itu guru terbaik. Ini pun saya pakai betul. Itu juga terkenal itu, apapun pekerjaannya jadilah yang terbaik. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa memilih profesi apa saja. Dan bikinlah personal brand-nya. Lakukanlah sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Ya, ini relate tuh. Ya, ke yang itu, sukses adalah milik orang yang tidak setengah-setengah. There is no room for a mediocre. Jadi tidak ada peluang sukses bagi orang yang setengah-setengah. Gaspol. Ya, gaspol. Jadi ini yang saya pakai nih. Saya tuh hidup saya gaspol. Saya tidur kalau malam paling 4 jam, 5 jam. Subuh udah bangun. Sebelum subuh saya udah bangun. Jam berapapun saya tidur. Ya, tapi di mobil saya tidur. Saatnya saya tidur, saya tidur. Kalau saya tidak perlu tidur, saya tidak perlu tidur. Saya nggak pernah mengeluh ya atau apa gitu, merasa capek, merasa males melakukan sesuatu ya. Karena tidak boleh setengah-setengah. Dan jangan lupa ya, jadilah pemimpi, kita harus punya mimpi dan jangan pernah berhenti belajar ya. Baik, ini kur-kur saya. Sekarang ternyata oleh manajemen saya ya dan Yahya, kalau teman-teman mau ya berminat, silakan hubungi ke Helmi Yahya Store di Tokopedia atau di Shopee, atau hubungi Nikita di 0856 9132 8307 ya. Tetap ada buku-buku saya. Buku saya ada Breaking the Wall, ada Who the Hell Are You. Sebentar lagi saya lagi mencetak bisnis primbon karena banyak juga yang butuh, dan ada beberapa buku lainnya.
Saya juga lagi menyiapkan buku Connecting the Dots dalam rangka untuk sharing pengalaman, sharing inspirasi kepada teman-teman semua ya. Dan juga ada merchandise. Ya, kalau pakai ini kan semangat kita, gaspol.